Oke, nah sekarang kita masuk ke Q&A. Slide-nya tolong. Oke, silakan Bapak Ibu. Nah, jadi intinya hari ini kalau saya ngomong doang mungkin Bapak Ibu nggak begitu percaya lah ya. Saya kuliah di Taiwan tahun 85. Oke, selamat siang Lause. Kami dari Jakarta kebetulan. Jadi ingin bertanya, tadi kan pemaparan sebelumnya ada dua macam ya, ada overseas student dan international student. Nah, overseas student itu kan warga atau keturunan Tionghoa yang tidak berada di sana, Ya. yang mendaftar sekolah gitu. Kriterianya apa gitu? Apa pembuktiannya apa kalau kita overseas student? Oke, Thank you. saya akan jawab. Jadi pembuktiannya dari kartu keluarga. Kartu keluarga. Mereka akan mengecek kartu keluarga, begitu. Nah, kriterianya apa saya tidak tahu. Ya, atau kami akan meminta Bapak Ibu, jadi apakah ini Chinese atau tidak, itu akan meminta Bapak Ibu untuk melampirkan foto pada saat Imlek. Itu cukup. Iya kan, buktinya itu kan, betul kan? Jadi kalau ada foto Kyonggi, nah, baju merah, belakangnya lampion, sudah cukup. Nah, sebentar lagi Imlek ya Bapak Ibu ya, sok foto heula aja. foto dulu ya. Itu akan ditanya nantinya gitu. Dan tahun ini memang agak ini ya, sudah mulai agak ketat. Beberapa universitas itu diminta kakak, itu benar serius. Cuman saya tidak tahu gimana cara ngeceknya, begitu. Ya. Oke, saya lupa Bapak Ibu yang bertanya kami akan berikan beng-beng satu ya, sampai terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oke, yuk silakan. Ya, mohon maaf. Kalau yang mau nanya nanti mungkin bisa agak lama angkat tangannya ya, biar ini. Oke, ya sebentar, ke belakang dulu. Yuk, silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya dengan George, saya juga dari Jakarta. Ya. Anak saya sekarang SMK DKV, Desain Komunikasi Visual. Oke. Kemarin kita sempat nanya juga waktu yang di Emporium, pameran. Ya. Tapi kita lost information. Ya. Saya cuma pengen tahu untuk DKV itu desain, masalah animasi, Ya. bla bla bla. Universitasnya apa aja? Universitasnya apa aja? Oke. Devin, tolong. Ya, Devin. satu lagi, sorry. Ya. Mungkin agak keluar dari Konteks. ya. Ya. Taiwan itu kan udah ketahuan dengan Chungko itu kan agak Ciong ya. Ya. Mungkin hari ini Brian bilang bisa diterima. Tapi kita nggak tahu politik ke depan seperti apa. Cuman kan ke depan itu kan bisnis apapun kiblatnya sudah ke Chungko. Ya. Apakah masih relate untuk ke depannya anak saya dimasukkan ke Taiwan? Ya. Dengan ijazah yang ada mungkin mau ke depannya akan lanjutin. Karena kalau untuk sekarang mungkin oke. Saya cuma pengen tahu geopolitiknya untuk ke depan. Kalau saya masukin ini mau S2-nya mau di Chungko atau gimana? Oke. Ya. Terima kasih. Yuk, dua pertanyaan ya. Kalian duduk dulu aja lah. Nanti disetrap. Terima kasih ya, tepuk tangan dulu. Mohon maaf ya. Nanti kalau mau nanya buat ke mereka boleh, silakan ya. Oke. Mereka akan siap ya. Oke. Pertama saya mau terima kasih buat teman-teman ini yang dari Jakarta ya. Aduh, saya nggak nyangka ya. Mungkin pakai WUS ini ya. Saya bersyukur juga ya ada WUS 45 menit nyampe ke Bandung. Oke. Yang pertama saya akan jawab langsung aja. Websitenya disediain dulu ya. Devin tolong. Oke, udah ada ya. Oke, saya akan ngasih tahu dulu. Tapi ini, nah websitenya ini, silakan tuh. Jadi kalau ditanya website universitas apa aja yang ada di sini, masuk ke website ini, ketik Communication Design, search, nah itu universitasnya, langsung keluar. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakan website ini? Nonton YouTube saya. Oh ya lupa Bapak Ibu, mohon maaf ya. Di sini ada 200. Tolong semuanya like ya channel saya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Subscribe kalau bisa ya Bapak Ibu ya. Tolong ya. Duh, saya mau mengalahkan siapa yang paling gede teh siapa? YouTuber teh. Deddy Corbuzier lah. Bapak Deddy Corbuzier mau saya kalahkan gitu ya. Beliau kan 15 juta, saya baru 2.000 gitu ya. Mohon maaf ya. Oke, nah yang berikutnya geopolitik. Bapak Ibu, pertanyaan ini dalam seminar selalu dipertanyakan ya. Jawaban saya adalah begini. Chungko dengan China, so far sih kelihatannya panas, tapi perlu Bapak Ibu ketahui, panasnya ini tuh bukan setahun 2 tahun ini. Dari tahun 80-an juga saya udah tahu gitu, kita udah ngerasain gitu. Tapi apakah terjadi sesuatu? Rasanya tidak. Ya, sampai sekarang aman saja. Oke, memang ribut-ribut, tapi faktanya
orang Taiwan investasi di Chungkuo, ya. Kalau Bapak Ibu tahu handphone iPhone, itu perusahaan mana yang bikin? Perusahaan mana yang bikin? Apple tidak membuat iPhone ya, maksudnya dia tidak punya pabrik untuk membuat iPhone. Apple itu maklun lah ya, kasarnya kalau di Indonesia mungkin ya, maklun ke namanya Foxconn, ya, Foxconn, Honghai kalau saya nggak salah Chungwonnya. Foxconn ini pabriknya ada di Chungkuo, karyawannya sampai kurang lebih 50 ribuan lah kalau saya nggak salah. Pemiliknya tahu orang mana? Pemiliknya orang Taiwan. Nah, jadi secara bisnis itu rasanya baik-baik saja sih gitu loh ya. Ya orang Taiwan invest di Chungkuo itu dari dulu banget, bukan sekarang-sekarang. Jadi kalau ditanya politik ya pasti politik panas-panas lah ya, panas dingin seperti gitu ya. Tapi saya pikir kedepannya seperti begini juga ya. Selama Taiwan tidak memerdekakan diri gitu loh ya. Rasanya ya begini-begini juga gitu. Jadi kalau istilahnya itu status quo. Ya begini aja, nggak tahu gimana, saya juga terus terang nggak tahu gitu ya. Cuman statusnya itu status quo ya seperti sekarang begitu ya, begitu. Oke, cukup menjawab ya. Terus kalau ditanya apakah ijazahnya tadi diakui, saya berani bilang sih harusnya diakui terus, karena pendidikan rasanya tidak ada hubungan dengan politik lah gitu ya. Kita kan, saya bergeraknya di bidang pendidikan, jadi saya tetap pengen anak-anak lulus dari Taiwan bisa kuliah ke Chungkuo atau ke Amerika, ya itu sih lebih baik gitu. Ya kita cari lebih baik buat anak-anak begitu ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Sebentar, ini dulu tadi ini nih, tolong selfie. Ci, ya silakan. Selamat siang, Laus Akin. Siang. Ada beberapa pertanyaan sih. Wah, beberapa berarti banyak ya. Yang untuk beasiswa, ya. Tadi kan dibilang untuk dapat beasiswa mesti interview, tulis dan listening. Yes. Nah ini listening semuanya itu dalam bahasa Mandarin atau boleh misalnya bahasa Inggris gitu loh? Tidak bisa. Mandarin semua. Oke. Dan yang kedua, tadi dibilang kalau untuk tes yang TOCFL itu kan war, itu yang tadi ditulis itu dalam maksudnya jamnya Taiwan atau jamnya Indo. Oke. Dan yang ketiga itu untuk misalnya anaknya mau ngambil Chinese TOT itu apa perlu ujian tes IELTS? IELTS. Ya, Oke. thank you. Oke, 3 ya. Oke, yang pertama begini. Sorry. Dan maaf, GPA-nya berapa ya? Ya, saya jawab satu-satu ya, kalau lupa mohon maaf ya. Oke, ya. Tadi yang pertama itu kalau nggak salah, nanya apa ya, lupa gue. Oh, beasiswa. Interviewnya pakai Chungwon? Yes, pakai Chungwon. Ya. Tesnya pakai Chungwon? Yes, pakai Chungwon. Tes, writing, reading, listening, semuanya pakai Chungwon. Bahkan untuk tahun ini kami minta anak-anak untuk bikin study plan dan study plan sama personal statement semuanya pakai Chungwon. Tapi boleh nyontek gitu ya. Boleh nyontek. Itu yang pertama. Jadi Chungwonnya harus bagus. Karena beasiswanya gede, Bapak Ibu. Itu 500 juta, itu gede banget gitu loh ya. Jadi kami pengen yang qualify. Yang kedua, tadi apakah anak kalau yang mengambil Mandarin TOEFL harus English TOEFL? Tidak. Ikut IELTS ya? Jawabannya nggak perlu. IELTS itu dibutuhkan untuk yang mengambil pelajaran dalam bahasa Inggris. Satu lagi apa ya? Maaf saya lupa. Oh, War Ticket. War Ticket, maaf. War TOCFL. Gini Bapak Ibu, kami akan infokan di grup. Nanti, kalau saya ngomongin sekarang mungkin terlalu jauh lah ya, kan Agustus ya. Nanti kita akan infokan. Jangan khawatir. Jadi Bapak Ibu boleh ikut grup saya, meskipun mungkin teman-teman ada yang dari Jakarta, sok dapat info kita nggak masalah ya. Jadi mau nyari info saya kasih tahu semuanya, oke? Tapi pendaftaran mohon maaf, Jakarta ke Jakarta ya, nggak bisa ke saya ya, karena itu ada aturannya. Nah jadi nanti kita akan infokan, Bapak Ibu siap-siap war tiket. Nah gitu aja deh. Jamnya nanti kita akan kasih tahu semuanya, karena kalau dikasih tahu sekarang kayaknya nanti takut lupa ya, itu kan Agustus ya, nanti aja. Oke ya, begitu ya. Saya perkenalkan satu lagi ya, ini bos saya, benar-benar bos ini ya, Ibu Li Suling ya. Ini adalah menterinya lah ya, Menteri OCAC yang ada di Taiwan ya. Oke, kita akan beri tepuk tangan dulu, dia akan berikan satu sambat. 谢谢刘会长哈，各位同学还有各位家长selamat siang, selamat sore loh. Sore. Oh, 对。 Ya, selamat sore semuanya. 非常欢迎大家到台湾去升学哈，不管是3+4啊，
海青班4年制的，或是一般大学啊硕博士班，我们都欢迎大家到台湾去升学。 Ya, welcome semuanya untuk ikuti program yang saya tadi jelaskan. Ada JJB, OYVTP, S1, S2, S3. 那我们也有很多暑期的一些青年活动，台湾观摩团、语文班。那今年呢，我们又开有线上的语文课程，因为今年开始呢，我们不管是海青班或3+4，都要求要有华语的能力。 Ya, jadi dari kami OCAC itu memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk mengikuti kelas global kelas online karena sekarang untuk kuliah ke Taiwan itu minimal harus A2. A2. 刚刚有一位同学，他现身说法，他是去年顶尖奖学金的得主。那顶尖奖学金1年有新台币26万的奖学金。 Ya, jadi nanti untuk beasiswanya itu mendapatkan 260.000 NTD. 那我们也祝福这位同学啊，他大一的成绩啊，如果能够达到85分，他可以继续领第2年，那以后都可以维持，可以领4年104万。 Ya, jadi Bapak Ibu beliau mengatakan bahwa di tahun kedua, 3 dan 4 itu bisa meneruskan beasiswa itu asal nilai rata-rata rapotnya adalah 85. 我们欢迎成绩优良、优秀的同学到台湾去求学。那个，因为我等一下有一个活动哈，大使也刚离开，那就是如果有任何问题，刘老师通通可以回答。 Oke, Mayula. Ya, jadi nanti intinya sebentar saya akan meninggalkan. Jadi saya berharap teman-teman di sini yang berprestasi bagus bisa datang ke Taiwan dan akan mendapatkan beasiswa. Sebentar saya mungkin akan meninggalkan tempat ini untuk menemani Pak Dubes. 谢谢大家。希望今年大家如果说要去台湾有任何问题，刘老师他觉得不是很确定的哈，马上他会把问题告诉侨务组，我们也会马上回答大家的提问。谢谢。 Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kalau Bapak Ibu ada masalah bisa hubungi saya. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan menanyakan kepada beliau. Ya, oke, gitu. Terima kasih. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan. Boleh. Anak saya. Maaf ya, satu-satu aja ya langsung ya. Oke. Ya, oke. Anak saya kan tertarik sama major bioteknologi. Bioteknologi, oke. Oke, yang pertama saya mau tanya kalau anak saya tertarik mengambil English TOEFL, apakah perlu tes TOCFL atau enggak? Oke, English TOEFL ya. Saran saya ikut tetap TOCFL. Oke. Ya. Yang kedua, apakah bisa dibantu IKT atau BKPBM dalam pengurusannya walaupun English TOEFL sebagai overseas Chinese? Bisa. Oke. Yang ketiga, apakah ada beasiswa juga dari OCAC untuk program English TOEFL? Ada. Oke, terima Ya, kasih. enggak. Jadi ya, ya kan, ya. Oke, saya jelasin dikit. Untuk beasiswa itu syaratnya adalah, jadi gini, Bapak kan nanya, apakah ada beasiswa untuk English TOEFL kan? Itu bukan syarat. Syaratnya dapat beasiswa itu pertama, rata-rata rapot 80 atau 85. Memiliki Mandarin TOCFL level minimal A2. Berkelakuan baik. Dah, cuma itu aja. Ya, jadi tidak ada hubungan sama English TOEFL atau bukan. Itu bukan syarat gitu loh. Ya, gitu. Jadi itu boleh. Gitu. Oke. Ya, langsung siapa lagi? Ya, selfie aja. Sok. Ya, silakan. Selamat sore, Lause. Ya. Saya juga ada beberapa pertanyaan. Ya. Kalau yang program OYVTB itu, Ya. nanti akan diinfokan waktunya pendaftarannya atau sama seperti yang jalur bersama atau jalur mandiri? Ya, satu-satu ya. Oke, untuk OYVTP yang kuliah sambil magang itu pendaftarannya mulai dari Desember setiap tahun. Ya, sorry, anaknya kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 11. Kelas 11 berarti Desember tahun 2025 ini sampai Februari tahun 2026 pendaftarannya. Daftarnya tahun ini? Tetap tahun ini. Jadi semua program Bapak Ibu ya, apalagi yang kuliah, saya berharap Bapak Ibu itu mulai daftar itu dari Agustus ini. Kenapa? Karena simpelnya gini, sampai bulan 12 Desember itu untuk jalur overseas Chinese ke universitas negeri itu 90% sudah tutup. Ya, 90% sudah tutup. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke NTU jalur overseas, datang ke sayanya sekarang Januari untuk kuliah tahun ini itu udah nggak bisa. Tutup dia. Begitu. Ya, jadi daftar itu selalu dari Agustus. Begitu. Untuk kuliahnya kapan? Tahun depan. Begitu, ya. Jadi OYVTP itu Desember. Ya.
Itu perlu A2 juga, Betul. sertifikat A2. Terus nanti yang tanggal 10 Agustus di Hilton itu universitinya datang. Ada yang termasuk di program ini? Oke, untuk itu saya belum bisa jawab karena begini, tanggal kita sudah fix, cuman universitas apa aja yang ikut kita belum dapat infonya dari Taiwan. Belum dapat info, tapi biasanya mereka datang. Tahun lalu info aja, tahun lalu kami ICATI yang pameran itu, TEVI, pesertanya 51 universitas. Ya, di Jakarta di Central Park ya. Benar nggak ya? CP ya, benar Central Park. Hotel apa namanya? Oh, Pullman. Betul ya kalau nggak salah. Pullman di Pullman. Bandung Hilton, kemudian Surabaya kalau nggak salah Sheraton kalau saya nggak salah. Ya, begitu. Nanti unitnya untuk jelasnya harus tunggu pas deket-deket unit apa aja yang datang baru saya bisa tahu. Begitu. Kalau yang program ini, kalau misalkan gitu kan ikut tesnya yang tahun ini ya, untuk dapat sertifikat A2-nya. Nanti kalau misalnya hasilnya nggak dapat A2 gimana? Berarti nggak bisa daftar ya? Bisa. Kalau OIVTP bisa. Oh bisa, nggak perlu A2? OIVTP sebaiknya A2, kalau A2 pasti diterima. Tapi kalau A1 itu bisa, tapi nanti di Thailand belajar lagi cungwennya. Begitu. Nah teman-teman kalau yang lain ya, ini info aja tambahan, kalau misalkan teman-teman di sini yang universitas biasa, terus nggak punya A2, boleh daftar universitas nggak di Taiwan? Ayo. Saya nggak punya A2 nih, boleh daftar di Taiwan nggak? Boleh. Cuman universitasnya kurang banyak. Ya, jadi kebanyakan universitas di Taiwan kedepannya itu akan mensyaratkan A2, itu sudah pasti. Lambat laun mereka semuanya syaratnya A2. Jadi kalau teman-teman nggak punya A2 gimana? Boleh. Tapi cari universitasnya yang tidak mensyaratkan A2. Begitu. Nah saya kenapa kekeh A2? Karena yang tadi seperti beliau katakan, ke depan Taiwan itu pasti A2, itu udah pasti. Nah kita, dan saya juga pengen anak-anak ke Taiwan itu cungunnya nggak terlalu nol banget ya, setuju ya. Kalau nol banget juga sayang waktunya gitu. Nah kita standarnya A2, begitu. Ya, sebentar Terus ya. kalau ini katanya dormitory itu hanya untuk 1 tahun pertama? Oke, jawabannya tergantung universitasnya. Kalau universitasnya tempatnya cukup, 4 tahun no problem. Tapi kalau tempatnya terbatas, itu di tahun kedua akan diundi. Diundi dapat dormitory atau tidak, begitu. Yang nggak dapat berarti? Urutan pengundiannya gimana? Maaf ya, sama cukup tahu sampai detail gitu ya. Jadi kalau undiannya itu begini, pengundian dormitory itu pertama itu diprioritaskan untuk anak-anak mahasiswa yang disable, ya mohon maaf yang cacat gitu ya. Itu aturannya begitu. Yang kedua adalah yang urutannya saya lupa, tapi ada kriteria yaitu yang tinggalnya di luar kota itu. Jadi misalkan universitasnya di Taipei, anaknya dari luar, dari Taichung, dari Tainan. Nah itu diprioritaskan. Yang ketiga anak-anak dari Indonesia, dari luar negeri, OCE, anak OCE itu diprioritaskan. Sisanya baru untuk anak yang lokal, yang lain, begitu. Nah kalau nggak dapat baru diundi. Nah kalau diundi nggak dapat gimana? Ya harus tinggal di luar, di kos. Itu biayanya berapa? Biayanya berapa? Mungkin ada yang bisa jawab, teman-teman? Saya nggak bisa jawab nih. Berapa? 7.000 sampai 10.000 di Taipei. Pakai mic, sorry, tolong. Ya ini kalau udah selalu dites saya kurang tahu ya. Tanya aja. Kalau misalnya di Taipei sih aku lihat harga sekarang, aku terakhir nyari tempat kos itu sekitar 10.000 ke atas. Cuman kalau misalnya di daerah, jadi Taipei itu ada daerah namanya New Taipei. New Taipei itu bisa antara 6.000 sampai 10.000, jadi lebih murah kayak gitu. Jadi harus lihat tempatnya juga soal harga. Seperti itu. Makasih. Itu satu bulan? Ya, 1 bulan. Itu sendiri atau bersama? Jadi kalau di Taiwan tuh di sini aja. Ngomongnya di sini biar enak, biar teman-teman bisa lihat. harus take out. Nggak usah di bawah juga boleh lah, di bawah aja. Jadi kalau di Taiwan itu dia ada 2 jenis kamar kosnya. Ada sebutannya itu Taofang sama Yafang. Jadi kalau Taofang itu maksudnya perbedaan antara dua itu kamar mandi dalam atau kamar mandi luar. Jadi kalau Taofang itu kamar mandinya dalam. Jadi itu kayak kamu punya tempat ya kayak kos ya punya kamu sendiri aja gitu. Cuman kalau Yafang
itu bakal di-sharing sama orang-orang lain. Jadi belum tentu kamu kenal sama orangnya juga. Jadi kamar mandinya tuh di-sharing bersama. Cuman kalau Yafang itu jadi kayak sistemnya tuh dia tuh kayak satu unit apartemen, terus dia ada kamarnya bisa ada 3-4 kamar. Tapi kalian juga jadi bisa sharing dapur, bisa sharing kamar mandi dan lain sebagainya. Cuman kalau Taofang itu cuman bisa dapat kamar mandi dalam dan biasanya itu nggak ada kayak kitchen kayak gitu tuh nggak ada. Tapi ya jadinya kalau Yafang tuh pasti lebih murah jatuhnya kayak gitu. Kalau Taofang ya lebih mahal. Kayak gitu sih paling perbedaannya. Ya, oke. Ada lagi? Satu lagi yang terakhir, Boleh. kalau untuk kuliah di Taiwan, tugas akhirnya bikin skripsi nggak atau project? Itu sih harus lihat jurusannya. Kalau misalnya jurusan aku sih, aku harus internship. Brian. Oke, aku boleh nambahin dikit ya. Kalau aku kan computer science kemarin, internship sih pilihan, gak harus. Tapi kita tuh harusnya kayak dibilangnya skripsi, tapi cuma bikin projectnya aja. Nah itu gak usah takut, biasanya udah diarahin juga sama profesornya. Jadi tinggal nanti kayak bakal di pairing sama kakak kelas S2 atau S3 dan kita bakal bikin project. Dan asiknya project itu biasanya melibatkan perusahaan-perusahaan Taiwan. Jadi pengalaman yang cukup bagus juga kalau mau ngambil STEM di Taiwan, soalnya perusahaan-perusahaannya juga sangat open untuk nyari-nyari mahasiswa yang talented juga, seperti itu. Oke, apakah sudah cukup? Cukup. Boleh, ya, makasih ya. Oke, ya Bapak Ibu ada yang mau nanya lagi? Yuk, mumpung kesempatannya ini. Saya bingung siapa dulu ya. Maaf ya itu dulu deh, belakang dulu, sorry siapa? Ya silakan, ya silakan. Ini angkat, berdiri, sorry biar. Tadi ini ya silakan. Maaf ya agak sabar dikit ya, mohon maaf. Jadi aku tuh udah persiapan buat belajar Mandarin, ambilnya HSK 3. Soalnya aku nggak tahu kalau Taiwan itu harus TOCFL. Oke. Kalau di Taiwan gitu boleh nggak pakai HSK atau harus TOCFL mesti A2? Oke. Gini, jawabannya adalah basically harusnya TOCFL A2. TOCFL A2 itu equivalent dengan HSK 4 atau 5. Oke? Gitu. Tapi jangan khawatir, pada saat nanti tes kamu boleh ambil simplify. Jadi boleh pakai yang sederhana. Ya, saya berani jamin di sini Bapak Ibu anak-anaknya belajarnya yang simplify ya. Kalau yang Taiwan mah aneh itu mah ya. Nah, kebanyakannya simplify ya. Nah, terus nggak apa-apa simplify juga gitu ya. Nah, jadi nanti pas ujian kamu pilihnya menunya itu ujiannya simplify. Sudah selesai. Nanti ulangannya semuanya pakai simplify. Begitu. Berarti bisa langsung ya kalau misalnya aku ambil HSK 4? Boleh. Boleh. Ya. Jadi gini, kalau pakai HSK rasanya agak berat ya. Boleh ada beberapa universitas dia terima HSK. It's okay, tapi paling aman sih A2. Pakai TOCFL. Bapak Ibu di sini kalau yang udah les Chungwon ya, ini saran saya aja, kalau Bapak Ibu sudah belajar Chungwon menggunakan Simplify, ya lanjutin aja, nggak apa-apa, silahkan aja. Karena bahasa Mandarin itu, ya, yang Simplify sama yang tradisional, itu ada orang yang ngomong, dosen yang ngomong, itu cuma 20% dari huruf Mandarin yang disimplifikan. Oke, nah jadi Bapak Ibu kalau di sini anak-anaknya sudah belajar bahasa Mandarin yang Simplify, terusin aja, silahkan aja gitu. Karena semua huruf itu artinya sama, nggak ada yang misalkan huruf I gitu ya, cinta. Oh di Simplify artinya apa, di tradisional artinya berbeda. Tidak, dua-duanya artinya adalah cinta, gitu aja. Ya, cuman tulisannya yang berbeda. Bacanya sama nggak? Sama, nadanya sama. Jadi nggak ada perbedaan begitu, ya. Hanya tulisannya saja. Jadi maksud saya, jangan gara-gara harus yang ke belajar tradisional, terus yang simplify-nya dilepaskan. Tidak juga, lanjutin aja belajar, nggak masalah kok, gitu, ya. Oke, ya. Apakah ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Ya, silakan. Nanti di sini ya. Ya, itu tuh, Ibu, ya silakan. Halo, Mas Akin mau tanya. Ya. Kan anak saya Chungwonnya belum begitu bagus levelnya ya, emang di sekolah ada pelajarannya, sekolah Bina Bakti. Dia masih ragu-ragu mau ngambil S1 di Kwonshan University di Tainan ya kalau nggak salah. Mau ngambil Beverage Management Food and Culinary Art.
Tapi dia mikir kalau nggak masuk gimana, jadi dia ada option masuk ke SMK yang belajar kuliner juga. Boleh nggak langsung daftar 2, jadi kalau nggak masuk S1 masuk ke SMK. Anaknya lulus sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMA. 2 SMA, oke. Ya. Oke, Bapak Ibu begini ya, untuk program OYVTP berarti ya, untuk program OYVTP, anaknya boleh mengisi 43 jurusan. Jadi jurusan itu 43 di list, begitu ya. Nah, terus yang berikutnya, kalau kata saya mungkin di sini ada yang ikut juga ya, misalnya gini, ada di sini yang ikut JJB. Kalau saya JJB itu kan saya review dikit ya, JJB itu adalah program SMK yang magang dan sekolah, ya, program SMK. Kalau anaknya sudah SMA kelas 2, berarti kan tahun depan lulus tuh ya. Nah, saya sih basically tidak menyarankan ikut JJB. Kenapa? Karena JJB itu kan SMK ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu bayangkan, sekarang anaknya kelas 2 SMA. Udah gitu tahun depan lulus. Udah gitu belajar lagi SMK. 3 tahun lagi. Nah, berarti tahun 2028, misalkan ya, 2028 dia lulusannya apa? SMK. Kan sayang waktu gitu loh. Kenapa nggak ikut yang OYVTP, tambah setahun lagi, lulusannya jadi S1, begitu ya. Ya, saya bukannya menjelekkan JJB, cuman Bapak Ibu, ya logikanya kira-kira seperti begitu. Jadi apakah udah lulus SMA, terus ambil SMK lagi 3 tahun, setelah 3 tahun ke depan, lulusannya itu SMK. Memang selama 3 tahun ini boleh bekerja, betul boleh bekerja. Tapi saya sudah jelaskan tadi, part-time ya. Jadi Bapak Ibu kerja di Taiwan itu, part-time di Taiwan itu, ya nggak harus ikut JJB. Ya, mau kuliah boleh, S1, S2, S3 boleh, itu tidak ada syaratnya harus JJB gitu, tidak. Ya, kalau kita mau mengejar part-time-nya begitu. Nah, Taiwan yang tadi saya bilang sekarang sudah ada program namanya OYVTP. Jadi saya berharap kalau misalkan nggak keberatan, setelah 2 tahun SMA, tambah setahun lagi lulus SMA, ikut OYVTP. Ya, saya tahu mungkin beberapa anak di sini, mohon maaf ya, mungkin dari ekonominya mungkin kurang, atau saya mah udah nggak mau belajar gitu, nggak mau terlalu teori ya, kalkulus gitu ya, statistik gitu ya, terus jeung naon sih gitu loh ya, nggak kepake gitu. Saya mah pengennya langsung masak aja, dan saya mah pengennya kulineri gitu. Ada juga yang gitu kan ya. Nah, kalau yang kayak gitu ya silakan OYVTP aja. 4 tahun setelah lulus dapat gelar S1, skill dapat begitu. Bisa langsung S2, boleh. Gitu ya. Jadi tidak wasting time untuk SMK ini gitu kalau menurut saya ya, begitu. Oke, silakan. Sorry, cukup ya, oke, silakan. Selamat sore, langsung Sore, yuk. ke Shannon. Ya. Kalau untuk ini aku mau nanya tentang yang summer camp ya. Kalau untuk summer camp yang tadi saya lihat ada yang dari Juni 23 sampai Juli 18 itu kan. Ya. Itu waktunya berarti sekitar hampir 1 bulan. Nah itu tuh aku mau nanya, apakah itu beda sama yang summer camp biasa yang kalau saya ingat pas 2023 SMPK 1 pada ke Taiwan. Soalnya katanya itu sama-sama belajar bahasa, study tour, dan kuliah. Apakah sama dalamnya atau beda program? Oke, Devlin tolong slide-nya. Yang itu study tour. Oke. Ya, oke, Bapak Ibu gini. Kalau study tour penyelenggaranya kami, oke, kami penyelenggaranya. Tujuannya adalah saya pengen mengajak Bapak Ibu, anak-anaknya sorry, Bapak Ibu nggak diajak, sorry salah. Nah, anaknya yang diajak, Bapak Ibu ditinggalkan di Bandung ya. Ya, anak-anaknya maaf ya, anak-anaknya datang ke Taiwan itu untuk melihat universitas, ya. Saya tahu ada beberapa orang tua mungkin sudah bawa anaknya sendiri pergi ke Taiwan karena ada yang cerita ke saya, wah saya udah lihat ke Taiwan universitasnya ini tuh seperti apa, mereka udah lihat gitu. Nah, kalau ikut dengan program saya, ya, karena saya cukup kenal dengan beberapa universitas, dibantu dengan Ibu Li Suling tadi, kita akan kontak universitasnya, sehingga kita bisa masuk ke dalam, ya, sampai ke kelas-kelasnya, domnya itu dilihat gitu loh, ya, programnya apa, itu lihat juga gitu. Nah, itu tujuan kami gitu, oleh karena itu, next slide. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu bisa lihat ya, kita ada ke universitas, Chung Yuen, Tam Kang, Tung Hai, bla 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 gitu. Ya, ini masih bisa berubah. Universitas, kalau Bapak Ibu tanya, kenapa cuma 5 atau 4? Ini pengalaman saya. Saya kemarin bawa anak ke 5 universitas. Yang pertama,
semangat Bapak Ibu. Wah, lihat-lihat semangat. Yang kedua sudah mulai berkurang ya. Begitu duduk di meja rapat dikasih AC, udah lumayan pada ngantuk-ngantuk. Yang kelima semua pada tidur Bapak Ibu. Itu yang universitasnya presentasi ya. Presentasi kan saya ajak mereka ke universitas. Terakhir itu masuknya ke universitas tertentu. Begitu masuk ruangan, karena waktu itu summer camp ya, summer camp itu kan berarti panas ya. Tadinya kita perginya Juni, itu panas banget di Taiwan. Mereka udah keringat, masuk ke ruangan, duduk itu apa yang kayak bos tuh ya, yang bisa gigituan ya. Udah gitu langsung semuanya tidur di sana ya. Aduh, saya sampai malu Bapak Ibu, aduh benar ya. Saya bilang bangun, ini orang lagi presentasi gitu ya, kok tidur gitu ya. Tapi mereka udah gak kuat gitu ya, udah saking nyamannya begitu ya. Gitu, oke? Gitu ya. Jadi saya universitasnya nggak akan terlalu banyak, ya. Jadi intinya kita lihat dulu vibe-nya aja. Itu yang pertama. Yang kedua tempat wisata, ya, begitu, oke? Jadi ini yang kita akan pergi. Taipei 101 kita akan naik ke atas, lihat dari atas, begitu, ya. Oke, apa bedanya ini dengan yang YYB, gitu ya? YYB, oke, YYB tolong. Nah, kalau YYB, Bapak Ibu, penyelenggaranya juga udah berbeda, OCAC. Jadi, ini pesertanya dari seluruh Indonesia akan digabung. Dari seluruh Indonesia akan digabung dan mereka OCAC akan menunjuk satu universitas gitu ya, atau meminta satu universitas bantuannya untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Begitu. Nah, ini semuanya mereka yang ngatur. Begitu. Ada belajar Mandarinnya dan lain-lain. Oke? Nah, jadi apakah ini ada ke universitasnya? Setahu saya tidak. Setahu saya ini tidak ke universitas. Ya, tapi mereka ini Yuanpan ini lebih cocok untuk anak-anak yang mau belajar Chungwen. Karena ini belajar Chungwen lagi. Ini udah kayak belajar di kelas aja gitu. Nah, kalau saya tidak belajar Chungwen. Saya pagi-pagi ke kampus, sore udah beres, kita jalan-jalan. Ya, karena saya pengen bawa anak-anak untuk melihat kehidupan orang Taiwan itu seperti apa. Ya, nah ada satu universitas, saya juga kaget, begitu nyampe sana, itu universitas terakhir ya, saya nggak sebut nama, nggak enak. Begitu udah nyampe sana, selesai beres, anak-anak jalan-jalan semuanya senang banget, happy banget. Dan terakhir saya ngadain survei sedikit, universitas mana sih yang kamu paling suka gitu ya, vibe-nya. Itu yang terakhir gitu ya, itu oke banget itu, dan semuanya pengennya univ itu gitu. Cuman saya nggak akan sebutin ya, nanti semua kesana lagi ya. Nggak, nanti, oh ya Bapak Ibu, kami sebagai recommendation unit tidak terima komisi dari universitas manapun ya, sama sekali tidak. Oke, jadi kami benar-benar untuk melayani, karena kami dari ICATI, saya lulusan Taiwan, kita pengen memberikan servis buat anak-anak yang mau ke Taiwan gitu ya, oke. Ya, nggak usah tepuk tangan, jadi malu saya ya. Nah, Bapak Ibu nanti daftar ada biaya, ya biayanya itu 600.000, 1 juta. Kenapa? Karena kami butuh ya listrik, karyawan dan lain-lain. Ya, tapi kami benar-benar tidak mengambil subsidi dari atau komisi dari universitas manapun, tidak. Sehingga Bapak Ibu mau ke univ manapun juga silakan, kami akan bantu. Ya, begitu. Dan kecuali Bapak Ibu kekeh banget pengen ke univ A, ya silakan gitu loh, ya begitu. Oke, ya ada yang mau nanya lagi silakan. Oke, silakan. 老师 下午好. Jadi saya sebenarnya mau nanya ke Brian. Jadi, oh Brian, silakan. Kamu laku hari ini. Ya, silakan. Jadi tadi katanya awal tuh kuliah di Taiwan lalu lanjut ke Chungguo ya. Betul. Nah, jadi pertanyaan saya ada 2. Kan Taiwan itu menggunakannya Fan Tizi ya. Sedangkan Chungguo itu Jian Tizi. Nah, apakah ada waktu lanjut di Chungguo, kamu ada kesulitan mengenali Hanzi atau apapun? Lalu yang kedua, untuk Putonghua-nya mereka, Taiwan dan Chungguo, apakah ada perbedaan dalam segi fonetik dan lainnya? Oke. Jadi pertama tadi dari hurufnya dulu mungkin ya, Fan Tizi sama Jian Tizi. Kalau menurutku lebih gampang peralihan kalau kamu belajar Fan Tizi ke Jian Tizi. Ya, soalnya kata-katanya bentuknya serupa. Jadi kalau menurutku penyesuaiannya lama nggak cepet sih kalau menurutku. Tapi mungkin karena sehari-hari juga aku sering baca Jian Tizi juga sebelum pas sekitar di Taiwan aja mungkin bisa jadi perbandingan juga. Misalnya kalau aku kemarin penyesuaiannya sekitar 3 bulan lah. Jadi cukup cepat. Kalau untuk pelafalan tadi kayak phonetics mungkin ada dibilangnya cukup beda di beberapa daerah, mungkin di mainland dan di Taiwan
cara pengucapan. Tapi menurutku itu minor sih, itu kayak nggak perlu ditakutin. Dan paling yang ada satu lagi yang mungkin ada harus tahu juga, mungkin ada penggunaan beberapa kata yang berbeda. Misalnya kayak sepeda tuh kalau di mainland zhixingce, kalau di Taiwan tuh bilangnya jiaotase, seperti itu. Tapi kalau menurutku itu cuma beberapa kata aja, jadi itu cepatlah penyesuaiannya, nggak perlu takut seperti itu. Sisi. Thank you. Oke, apakah ada lagi? Sebelah sini tadi ya? Oh, ya, ini dulu. Sorry. Ya. Gini, tadi saya ada sedikit pertanyaan tuh, nanti kan di bulan Agustus tuh ada tes untuk mendapatkan sertifikat A1 atau A2. Itu kan di bulan Agustus ya, sedangkan anak saya kan udah kelas 10, berarti kan udah kelas 2. Sedangkan nanti kan di Agustus itu kan udah kelas 3 berarti. Nah, sedangkan di Agustus itu kan war ticket nih. Kalau misalnya kita nggak dapat, nah kapan lagi saya bisa ikutan tes untuk mendapatkan sertifikat itu dan di mana kalau tiketnya kita nggak dapat? Satu. Yang kedua adalah sebenarnya jatah kuota beasiswa overseas untuk daerah Jawa Barat itu yang sebenarnya untuk yang dapat beasiswa 500 juta sekian sama 260 juta sekian tuh berapa dan berapa sih sebenarnya? Itu aja sih. Ya, yang pertama untuk TOCFL ya. Bapak Ibu, nanti kan Agustus tuh ya. Nah, Agustus itu memang kuotanya sangat terbatas. Kenapa? Karena itu kami kerjasama dengan itu kan Semak 2 BPK Penabur atau di Holis BPK Penabur ya. Nah, itu kuotanya itu adalah sebatas komputernya. Lab komputer itu sanggupnya berapa? Karena kita menggunakan tesnya tes komputer, CAT ya. Oke, saya jelasin dikit ya untuk TOCFL tesnya seperti apa ini biar punya teman-teman punya gambaran. Nanti tesnya itu menggunakan online ya. Kemudian tesnya itu akan adaptif. Jadi gini, Bapak Ibu contoh nih ya, dikasih 5 soal. Bisa jawab, dikasih lagi lebih susah. Bisa jawab lagi, kasih lagi lebih susah. Ya. Oh, nggak bisa jawab, banyak salah, dia mundur. Nah, jadi dia naik turun, terakhir kamu levelnya apa? Begitu. Nah, jadi pada saat tes ya, nanti Bapak Ibu, kalau yang cepat-cepat keluar, itu pasti nilainya rendah. Dan salah KB, jadi udah keluar aja gitu ya. Salah lagi, udah selesai gitu ya. Tapi kalau benar terus, itu tesnya makin lama gitu. Karena dia akan ngasih soalnya makin susah. Nah, nanti ada nilainya itu akan lebih tinggi begitu. Jelas ya? Jadi nanti pada saat tes tinggal lihat, wah keluar tihela gitu. Nah, ngerti gitu ya. Nah, gitu. Terus kalau misalkan nggak kebagian gimana? Bapak Ibu, untuk TOCFL itu sebenarnya setiap bulan ada. Ya, setiap bulan ada. Cuman untuk di Bandung jadwalnya itu. Di Jakarta itu tiap bulan ada. Ya, di Universitas apa ya? Ukrida ya betul. Universitas Ukrida itu tiap bulan ada. Nah, karena panitia Ukrida dengan yang Bandung itu sama. Jadi kami bikin di Bandung begitu ya. Nah, jadi kalau tempat yang nggak ada itu bisa ke Ukrida. Terus yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, kuota ya. Kuotanya berapa? Terus terang saya tidak tahu. Tiap tahun bisa berbeda-beda. Saya cuma bisa ngasih tahu begini, untuk tahun kemarin, tahun 2024, yang mendapatkan 500 juta itu dari Bandung, itu ada kalau nggak salah 3 orang. Terus yang 200-nya itu 4 atau 5 orang. Begitu. Kuotanya memang nggak banyak. Ya, tidak banyak. Karena begini Bapak Ibu, itu juga harus dipertimbangkan kuota beasiswa dari lokasi lain. Ya kan, kami kan dari Jawa Barat doang kan ya. Tapi saya boleh katakan tadi kalau Bapak Ibu dengar ya, yang dari Dubes, Pak Dubes atau Ibu Li Suling, Bandung itu paling besar. Kenapa? Karena kami seleksinya itu benar-benar seleksi. Jadi kami pengen membuat suatu seleksi yang valid lah begitu ya, sehingga OCAC itu percaya sama kita bahwa ini tuh benar gitu, anaknya layak dari segi Mandarin dan segi prestasi nilai begitu ya. Kami nanti akan benar-benar seleksi begitu dan mereka percaya sama kami begitu. Oke? Ya. Kayak apakah ada yang mau nanya lagi? Yuk silakan. Oh ya silakan. Yuk. Mike tolong. Mike. Oh, udah ada ya, silakan. 小吴浩老师。Ya, 小豪。我有7个问题。Ah, 7? 7个。 Oh, 有些问题. Oh, ya oke. Maaf, cuma saya kurang bagus. Pelajaran, 老师在台湾kan
pelajarannya yung Hanyi kan? Maksudnya di Taiwan belajar pakai bahasa Mandarin? Iya. Yes, betul. Ranho, kalau Cum Indonesia, kita ke sana berarti harus ikut kelas persiapan lagi. Ini buat kuliah? Iya. Gak usah, langsung kuliah. Langsung kuliah? Ya. Oh terus, kalau yang TOCFL? Iya. Ya. Sertifikatnya berlaku berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun, sama kayak IELTS? Yes. Ada. Oke, ya. Ya, saya mau tangkap dikit ya. Jadi, apakah nanti kuliah itu ada belajar bahasa Mandarin dulu? Jawabannya tidak. Jadi, anak-anak benar-benar kuliah. Saya mau ngasih tahu ya, saya mau sharing sedikit. Jadi, termasuk saya, pada saat kami datang ke Taiwan langsung kuliah atau langsung sekolah, itu saya berani jamin Bapak Ibu, anak-anaknya tidak akan ngerti dosen ngomong apa. Pasti belongo lah gitulah. Boleh nanya ke yang kuliah ya, setuju ya? Pertama kali Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini kuliah nih ya, dosennya ngomong cungun terus. Ngerti nggak pertama kali kuliah? Nggak akan ngerti, percaya sama saya. Nah kita perlu adaptasi ya Bapak Ibu, perlu adaptasi. Nggak mungkin gitu datang itu duduk langsung wah ngerti hebat, itu nggak mungkin, itu nggak mungkin ya. Saya sendiri, saya butuh waktu kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan ya, oke, untuk bisa dengerin dosen ngomongnya apa. Tapi percaya sama saya, kalau anaknya mau belajar, pasti bisa. Pasti bisa, percaya sama saya ya. Level Mandarin saya, boleh tebak, ada yang tahu berapa? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Hah? A1? Aduh, masa saya A1? Aduh. Level saya C1. Ya, C1. Sedikit lagi C2. C2 itu udah kayak orang Taiwan gitu. Ya, begitu. Nah, itu butuh proses Bapak Ibu, ya. Saya nggak bisa jamin dalam 3 bulan cunguan saya bisa seperti C1, itu nggak mungkin. Saya butuh waktu. Saya di Taiwan 8 tahun, 2 tahun terakhir saya tinggal sendiri, nggak ada orang Indonesianya, dan saya ngomong dengan orang Taiwan. Jadi, tahun terakhir orang Taiwan tidak tahu saya dari Indonesia. Ya, begitu. Nah, itu butuh proses. Jadi, maksud saya, jangan khawatir, ya. Pertama kali kuliah, sebulan, saya nggak bilang 1 hari 2 hari, tapi saya bilang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Anak-anak adaptasi telinga dulu, ya, dengerin cungun dulu, belajar cungun, ya, adaptasi Mandarinnya, terus baru bisa mulai mendengarkan. Saya ambil contoh, kalau Bapak Ibu, anak-anak sekolahnya ada native speaker, ya, dari luar negeri, ya, guru-guru dari Amerika, mungkin ada ya, guru native gitu ya. Mereka bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa, coba aja lihat. Apakah mereka les bahasa Indonesia dulu di negara asal? Rasanya tidak. Mereka datang ke sini terus ngobrol dengan kita gitu ya, dengan guru-guru bla bla bla. Lama-lama juga mereka bisa bahasa Indonesia. Meskipun landanya berbeda, aneh gitu ya, logatnya aneh, tapi mereka lama-lama bisa bahasa Indonesia. Jadi itu bahasa itu kalau menurut saya butuh waktu untuk adaptasi. Begitu. Nah, saya tetap tidak mau anak-anak nol banget pergi ke Taiwan ya, kuliah, nggak mau. Saya pengennya tetap A2. Karena A2 itu adalah standar untuk kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, ini dulu ya, silakan. Nanti ini ya, sorry. Ya, silakan. Halo, Ya. Aku mau nanya sedikit seputar beasiswanya. Ya. Jadi selama ini tuh sama aku juga mempersiapkan dan selalu belajarnya itu simplified Mandarin. Dan kalau misalnya OCAC ataupun beasiswa yang lainnya, apakah mereka tuh menerima HSK sebagai salah satu sertifikatnya atau cuman TOCFL aja? Beasiswa ya? Iya. Beasiswa hanya TOCFL. Kenapa? Karena beasiswa ini datangnya dari OCAC. OCAC itu adalah pemerintah. Pemerintah hanya mengakui TOCFL. Oke? Kecuali kamu mengambil beasiswa dari universitas. Kalau dari universitas, ada yang terima HSK, ada yang terima TOCFL. Tapi kalau dari pemerintah, pasti TOCFL. Oke. Ada satu lagi pertanyaan. Ya. Jadi yang tahun lalu yang TIF itu yang di Hilton Hotel itu aku ikut dan aku tuh dapat informasi ternyata katanya tuh untuk kerja part time itu untuk tahun pertama di Taiwan itu katanya nggak boleh dulu katanya. Jadi 1 tahun itu kuliah seperti biasa dan belum boleh dapat work permit dan nggak boleh belum boleh kerja lah. Lalu dari 1 tahun itu
dilihat dulu nilainya apakah stabil untuk dikasih work permit. Kalau misalnya stabil kan dikasih. Nah, aku mau nanya itu tuh memang dari pemerintahnya memang seperti itu. Jadi 1 tahun pertama tuh memang kita tidak bisa kerja part time gitu. Atau cuman karena apa beberapa universitas atau gimana gitu. Aku pengen tahu lebih Univ banyak. mana itu? Nggak berani ngomong. Nggak ingat. Oke. Ya, oke. Jawabannya salah. Aturan pemerintah adalah 6 bulan pertama nggak boleh kerja. Setelah 6 bulan boleh kerja. Itu berlaku di satu Taiwan. Kalau universitas itu punya aturan sendiri, maybe ya, saya nggak tahu. Maybe dia pengen kamu belajar dengan benar, sehingga kamu bisa bekerja. Tapi kalau kita ngomong aturan pemerintah Taiwan adalah setelah 6 bulan kamu boleh apply. Dan yang bantu apply itu adalah universitasnya juga. Begitu. Sehingga kamu kerja di Taiwan itu nggak akan diseruduk sama Satpol PP gitu, misalkan, atau sama polisi. Itu nggak aman gitu. Ya, Dan itu ngelihat nilai juga yang 6 bulan itu? Tidak. Ya. Oke. Ya. Cukup. Ya, oke. Thank you. Ada yang ya silakan sebelah sini. Sebelah sini nggak ada yang nanya nih. Aduh. Beng-bengnya kurang menurutnya. Ya, silakan. Mau tanya, kalau untuk yang study tour itu tadi 21 juta udah termasuk tiket apa belum? Yes, sudah. Sudah. Ya. Kalau misalnya ikut itu ada minimal Chinese-nya? Minimal Karena Chinese. anak saya ke sekolahnya di CBCS minimal tuh Mandarinnya. no Chinese, tapi dia ada les. Nggak ada. Paling di sana nggak bisa ngomong gitu aja. Ada penjelasannya Iya. pakai bahasa Indonesia semua. Ya, kan saya yang bawa nanti pakai bahasa Indonesia. Cuma nanti di Taiwannya nggak bisa ngomong aja gitu aja. Oh, okay. Tapi nggak apa-apa, itu Kalau bisa belajar. untuk ikut yang YBB itu ada minimal bahasa Mandarinnya. Tidak Soalnya ada. Kan itu soal umurnya kan 14 sampai 20 ya. Pembagian kelasnya gimana? Pembagian kelasnya, Devlin tolong. Sama tinggalnya di mana? YYB. Itu belajarnya hanya pinging atau perform jadi Oke, Bapak Ibu di sini, ini mungkin kurang jelas ya. Bisa tolong di zoom nggak? Ini nih, ada placement test di sini. YYB ada placement test. Nih, placement test ya, Bapak Ibu. Jadi mereka tidak lihat umur, tapi mereka melihat hasil dari placement test, begitu, untuk menentukan kelasnya. Kemudian tinggalnya di mana? Untuk YYB ini, yang OCAC akan kerjasama dengan universitas tertentu untuk mengadakan YYB ini. Tahun lalu itu ada di China University of Technology, ya. 2 tahun lalu itu di Tamkang University. Jadi tiap tahun beda-beda. Jadi tinggalnya di mana ya tergantung univnya begitu, ya, gitu. itu Mandarinnya hanya pinging atau belajarnya perform berarti? Perform. Hanyu Pinyin nggak diakui di Taiwan. Oh. Itu Apa? untuk umur 14 sampai 20, berarti kalau anaknya masih di bawah umur 17 tahun, untuk keluar masuk universitasnya nggak boleh sendiri kali? Yes, betul. Nanti ada surat harus tanda tangan. Oke. Ya. Itu aja sih. Ya, Makasih. oke. Yuk, ada yang mau nanya lagi Bapak Ibu? Yuk, silakan. Tolong, ada 2 orang. Ya. Ya. Mau nanya, kalau misalnya buat yang beasiswa OCAC ya berarti ya, itu kan harus langsung ke OCAC sendiri, harus ada QCFL itu. Ya. Nah itu dia itu kan tesnya tuh berarti kayak IELTS ya, kayak reading, speaking, listening, ya, dan apa? Writing. Itu semua pakai Mandarin Tradisional. semuanya Yes. itu. Ya. Dan kalau misalnya tesnya itu kira-kira di Indonya kayak nge-zoom gitu atau Enggak, live di sini, di kantor. Di kantor ya. Katinya itu. Ya, betul. Bukan, Bakor. BKPBM. Oke. Ya. Sama kalau misalnya buat itu, selain itu, ketentuannya itu ada apa lagi ya? Apanya? Ketentuannya, kayak nilai Ketentuan tidak atau ada. apa lagi? Pokoknya bisa ngerjain ulangan aja. Ngerjain soal, udah cukup. Oke, jadi cuma kayak tes Mandarin doang dan kalau bagus dapat beasiswa gitu berarti ya? Belum tentu. Karena gini Bapak Ibu, yang menentukan dapat beasiswa tidaknya itu bukan kami, tapi dari Taiwan langsung. Jadi kita ngusulin nama-nama yang cungkunya bagus, mata pelajarannya bagus, kasih ke Taiwan, mereka yang seleksi. Nanti diumumkan ke kita, gitu. Jadi kita cuma nyeleksi standarnya aja gitu. Ya. Oke, udah. Yuk, thank you. 同学们，那个帮我放一下水在外面。
那个要离开的那个家长们全部发水，谢谢。Oke, yuk ada yang lagi yang mau nanya? Yuk silakan. Oh ini dulu sorry ya, sebentar ini dulu. Ya silakan ini dulu. Ya. Ya. Selamat sore, Lause. Ya. Mau tanya, kalau ini kan misalnya saya mau tanya tentang perkembangan karir setelah S1 anak-anak di Taiwan. Nah, misalnya lulusan tadi bioteknologi atau misalnya yang memasak ya. Nah, itu apakah perkembangan karirnya lebih bagus tetap di Taiwan atau bisa pulang ke Indonesia bisa karirnya lebih bagus gitu ke depannya gitu. Ya. Thank you. Ya, makasih. Devin, Pak, itu yang join group itu tolong join group. Ya, oke. Untuk karir Bapak Ibu, saya terus terang nggak bisa ngomong ya, karena begini, ada yang anak-anak, ini realitas saya kasih tahu dulu ya, ada yang anak-anak yang setelah lulus dari Taiwan kerja di sana, jadi programmer. Saya punya satu murid, dia kerja di Taiwan, dia nggak mau pulang ya di Taiwan itu ada. Nah terus ada juga yang pulang, ya selesai kuliah pulang, ada juga yang S2. Nah jadi apakah prospeknya lebih bagus? Terus terang, ya itu tergantung anaknya juga kalau menurut saya. Cuman yang saya berani bilang itu adalah setelah anak-anak kuliah di Taiwan, kalau dia belajar benar-benar belajar dengan baik, dia punya satu keunggulan yaitu bahasa Mandarinnya dia bisa, begitu. Nah jadi pulang ke Indonesia, meskipun mungkin skillnya nggak bisa, tapi kalau dia bisa bahasa Mandarin, itu rasanya perusahaan-perusahaan China yang ada di Indonesia itu bisa bekerja dia. Kenapa? Karena Mandarinnya udah bisa, begitu. Itu akan menjadi nilai poin tambah lebih pada saat dia mencari pekerjaan, begitu. Ya, oke. Jadi kalau ditanya, apakah lulusan Taiwan pasti sukses? Saya bilang belum tentu juga. Ya, itu sih tergantung anaknya. Tapi yang berani saya bilang, kalau anaknya belajar dengan baik di Taiwan, pulang ke Indonesia, dia Chunghunnya pasti oke, gitu loh. Ya, minimal bisa ngerti dan bisa ngomong yang dasar, gitu. Itu akan menjadi poin lebih buat anaknya untuk di masa depan. Ya, oke. Ya. Ya, silakan mau nanya apa? Ya, oke. Mungkin boleh tanya, kok tadi kan tanya tentang beasiswa OCAC, tapi sekarang yang beasiswa university itu boleh tanya, itu requirement-nya apa sama boleh English taught gak? Untuk universitas, untuk beasiswa universitas itu harus nanya ke universitasnya masing-masing. Oke, syaratnya apa? Setiap universitas beda-beda. Karena begini Bapak Ibu, universitas itu dia punya channel ya, punya donatur yang memberikan dana untuk jadikan beasiswa, dan itu kriterianya beda-beda gitu loh. Ya, saya juga kalau sampai detail banget saya kurang tahu, gitu ya. Oke, apakah ada yang mau nanya lagi? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya pikir juga sudah cukup ya. Kita sudah duduk di sini 2 jam ya Bapak Ibu ya. Aduh, mas cangkel gitu ya. Cangkel pegel gitu ya. Bapak Ibu nanti di depan ada air ya, silakan. Karena di gereja ini, di ruangan ini nggak boleh makan dan minum, tapi kami sediakan air di belakang ya. Nanti dibawa pulang aja. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jika kalau ada pertanyaan, boleh gabung dulu dengan grup kami. Dan itu ada WA saya ya. Mungkin hari ini Bapak Ibu belum kepikiran ya. Nanti ada pertanyaan lagi bisa hubungi saya. Terima kasih semuanya. Selamat sore, sampai jumpa. Ya, terima kasih.